Pemirsa, 1 minggu berselang, kasus kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan masih menjadi misteri. Polisi hingga kini belum juga mengungkap penyebab pasti kematian korban. 1 minggu berselang kasus kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan dengan wajah tertutup lakban hingga kini masih menjadi misteri. Berbagai dugaan berkembang di publik mengenai apakah kasus ini merupakan pembunuhan atau bunuh diri. Sementara polisi kini masih menyelidiki apa yang sebenarnya menimpa Arya Daru Pangayunan. Namun setelah 1 minggu, belum ada kepastian mengenai penyebab kematian korban. Polisi menyelidiki setiap rincian barang bukti, termasuk jejak sidik jari pada lakban yang melilit hingga bagian kepala korban. Selain itu, polisi juga menunggu hasil penyelidikan patologis terhadap organ tubuh korban. Sejumlah saksi sudah diperiksa, termasuk penjaga kos dan istri korban. Usai olah tempat kejadian perkara, polisi memastikan tidak ada dokumen dan barang berharga yang hilang. Tidak ada indikasi kekerasan pada tubuh korban. Sebelumnya diketahui Arya Daru Pangayunan pernah menangani kasus tindak pidana perdagangan orang sebelum kematiannya. Meski demikian, polisi belum mengonfirmasi apakah kasus TPPO yang ditangani memiliki keterkaitan dengan kematian sang diplomat muda. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Kematian misterius diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan masih menjadi misteri. Bagaimana sosok ADP semasa hidupnya? Kita simak penuturan Sodirin, teman dekat diplomat ADP di KBRI Myanmar bersama jurnalis Indonews Lukman Hanafi berikut ini. Misteri kematian diplomat muda ADP saat ini masih menjadi polemik dan saya Lukman Hanafi kebetulan saat ini secara eksklusif akan bertanya langsung kepada teman dekat, kerabat dekat yang pernah bareng bersama almarhum selama bertugas di Myanmar. Dengan siapa, Mas tadi? Sodirin. Mas Sodirin, ya. Mas Sodirin, langsung aja saya mau tanya. Mas Sodirin tahu kalau Mas ADP ini meninggal? Tahu dari teman yang mengabarin. Kapan tahunya, Mas? Tahu waktu hari Selasa. Tanggal 8. Tanggal 8. Ya. Itu apa katanya yang kabarnya yang diterima Mas Sodirin seperti apa? Meninggalnya di kosan. Kepalanya, mukanya dililit lakban. Sepenuhnya mesti teka-teki kematiannya secara tidak wajar. Oke. Ya. Apa yang dirasakan Mas Sodirin waktu dengar Mas ADP meninggal tidak wajar itu? Kaget? Kaget, shock. Terus saya tanya dengan beberapa teman yang pernah di Yangon, KBRI, Myanmar. Ya, berita meninggalnya Mas Daru memang betul. Itu diketahui pagi hari. Sekitar pukul 8. Oke. Ya. Mas kan dulu berapa lama sih bareng sama Mas Daru ini? Kurang lebih 3 tahun. 3 tahun. Iya. Setiap hari bertemu berarti ya? Hampir setiap hari bertemu. Oke. Menurut Mas Sodirin ini, sosok Mas Daru ini orangnya seperti apa sih? Orangnya baik, pendiam, tidak niko-niko. Ya. Oke. Ya. Jadi kalau sempat ini dapat kabar juga bahwa ada kemungkinan Mas Daru ini bunuh diri. Itu kalau Mas Sodirin yang pernah bareng itu kira-kira percaya nggak? Kalau bunuh diri saya nggak percaya. Nggak percaya? Iya. Kenapa Mas nggak percaya? Nggak percayanya orangnya baik sih. Mas Darunya tidak minum alkohol, tidak yang lain-lain, tidak punya riwayat yang buruk gitu. Iya. Berarti orang yang nggak neko-neko ya? Kerja dan kerja saja. Kalau sepengetahuan Mas Sodirin, apa sih pekerjaan Mas Daru ketika di sana? Seingat saya, Mas Daru membantu di bidang politik. Ya. Seingat saya. Setiap hari nyari informasi seputar politik itu ya? Iya. Untuk dilaporkan gitu ya? Ya. Oke. Kalau Mas Daru kan di sana bareng teman-teman satu kantor namanya ya? Satu kantor. Para diplomat gitu ya? Iya. Itu kalau dari pandangan Mas Daru, pekerjaan mereka sebetulnya banyak resiko nggak sih? Resiko sepertinya
tidak ada ya, Tidak ada karena hanya itu mencari berita. Oke. Iya, mencari berita. Jadi nggak pernah dapat keluhan dari aduh ini kok ternyata mau nyari info ini ternyata diancam sana diancam sini, nggak pernah dengar itu. Oh tidak pernah dengar ada ancaman. Waktu almarhum di sana posisi masih staf lokal. Oke, staf belum lokal. Jadi diplomat. Oke. Ya. Tapi sering memang urusan yang politik-politik ya. Politik ya. Oke. Kalau sepengetahuan Mas Daru, ketika pekerjaan politik itu termasuk pekerjaan yang kalau saya ngomong misalnya tingkat keberatan dengan misalnya ada politik, ada ekonomi, ada hukum dan macam-macam, ada di urutan 1, 2, 3, 4. Politik ini di urutan yang paling berapa peringkatnya, Pak? Politik paling atas. Paling atas politik. Serem dong ya, berarti berurusan dengan orang-orang gitu ya. Berurusan dengan ini ya. Dengan cari-cari berita dari beberapa sumber. Oke. Ya. Oke, jadi terus Mas Sodirin, kan dengar tadi ada misalnya bunuh diri nggak percaya. Ya kita berharap sih bukan yang kita menuduh ya, ini korban pembunuhan dan sebagainya. Tapi ada nggak sih Mas Sodirin ini ada kecurigaan, nggak percaya kalau bunuh diri, apalagi ini ditemukan aneh kepalanya ada kejanggalan itu. Iya, kejanggalan itu. Curiga sih boleh, tapi tidak bisa menuduh. Iya, nggak menuduh, tapi tetap punya kecurigaan itu ya. Iya. Oke. Sempat ini kenal dengan istrinya Mas Daru juga? Pernah tahun 2014 almarhum dan istri datang ke rumah kampung saya Wonosobo. Ya, waktu sempat itu cerita apa di sana? Ya ngobrol hal-hal ini santai biasa gitu, tidak ada yang inilah diobrolkan serius. Yang serius gitu. Ya. Karena kangen-kangenan aja ya. Oke. Ketemu almarhum terakhir saya tahun 2015 pas saya nikah. Oke. Iya, bulan April tepatnya. Jadi cukup lama ya. Iya. Tapi cukup lama. Yang tidak ketemu langsung misalnya komunikasi lewat HP, lewat apa sering masih? Jarang. Sangat jarang, Pak. Okay. Setelah almarhum jadi diplomat, saya sangat jarang komunikasi, mungkin tidak lebih dari 10 kali. Ya. Menanyakan apa kabar sekarang, di mana, penempatan di mana gitu. Yang terakhir ngabarin waktu di Argentina. Saya sekarang di Argentina, Mas. Gitu. Tidak. Itu sebelumnya kan di Timor Leste. Timor Leste. Ya. Mas Dirin, saat waktu di Yangon, Myanmar, di sana juga sudah marak soal judi online, terus orang-orang pada yang ketipu ya kalau bahasa modernnya adalah perdagangan orang. Belum sih, Pak. Belum ya. Waktu saat saya di sana masih orang terbatas punya HP Android. Oke. Dan HP pun sangat mahal SIM card-nya. Oke. Ya. Tapi kalau misalnya pribadinya Mas Daru ini, kan dia kerjanya ngumpulin politik ya? Iya. Itu termasuk orang yang ini nggak sih? Apa istilahnya? Kan ada orang yang gigih. Jadi pokoknya harus ini belum dapat dicari sampai dapat untuk dikumpulkan. Termasuk itu apa? Ya ntar dulu dah gitu. Termasuk yang gigih, orangnya gigih, semangat bekerja. Mengumpulkan berita dari beberapa sumber. Jadi pokoknya dari segala sumber siapapun itu dia termasuk gigih yang mencari-cari ya? Iya. Oke. Nah kalau dari ini kembali lagi ketika kemarin dapat kabar itu Mas Dirin dapat kabar almarhum Mas Adep ini meninggal. Iya. Dari teman-teman kan ya di komunitas itu. Ada di perbincangan di teman-teman apa Mas pada yang ketika kan kaget, waduh kaget. Ada pembicaraan nggak, aduh ini kok jadi begini atau gimana itu ada nggak? Teman-teman juga pada curiga bukan bunuh diri, curiganya ada yang orang melakukan kejahatan. Jadi selama ini sekarang lagi di Jakarta berarti belum ketemu lagi ya hanya? Belum. Ya sejak almarhum jadi diplomat, saya ketemu terakhir ya pas saya menikah tahun 2015.
Kalau di grup-grup tadi kan kalau nggak salah ada grup ya di Iya, ini ada grup, ya. grup apa namanya yang Kim komunitas Indonesia Myanmar. oke. Iya. Sempat dari pembahasan ini di grup itu pembahasan si almarhum ini meninggal. Pembahasannya mengucapkan bela sungkawa dan ini Ya, sama prihatin. Gitu, ya. Ya sempat banyak yang ini kaget. Ya, dapat kabar yang terakhir Mas Daru udah meninggal di kosan. Oke. Kalau Mas Dirin tadi yang teman-teman ada yang ngomong ya sempat curiga kan boleh ya gitu. Iya. Apa sih yang membuat teman-teman termasuk Mas Dirin tadi juga curiga gitu, yang membuat Mas Dirin ngerasa curiga? Kenapanya Mas? Ya curiganya melakban sendiri. Karena Mas Daru almarhum itu orangnya baik dan pendiam. Ya. Bahkan saya sempat dengar katanya Mas Daru ini termasuk punya semacam kelainan, jadi apa istilahnya kayak macam fetish itu, kelainan yang memuaskan dengan cara yang aneh. Kepuasan seks ini. Masuk akal nggak sepengetahuan Mas? Sepengetahuan saya waktu di Myanmar tidak ada. Nggak ada ya? Iya, tidak ada yang punya kelainan apapun. Orangnya sehat. Oke, jadi termasuk nggak percaya lah kalaupun itu percaya. Ya. Oke, Mas Dirin. Iya. Apa yang Mas Dirin akan sampaikan kepada keluarga, karena Mas Dirin juga pernah ketemu ya dengan istrinya. Iya. Kira-kira dengan meninggal almarhum, apa yang akan disampaikan kepada keluarga? Saya menyampaikan ikut berduka cita yang mendalam dan semoga almarhum diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau itu segera terungkap kematian yang janggal. Oke, Mas Dirin, terima kasih untuk informasinya nih. Iya, terima kasih. Mudah-mudahan semua segera terungkap ya. Terungkap. Pemirsa, istri almarhum Brigadir Nur Hadi, Elma